Yang saya hormati dosen penguji, yang saya sayangi teman-temanku, nama saya Sakinah, mahasiswa Koas A 2019-9 dengan NIM 19451472-KH-10391. Video ini dibuat untuk memenuhi persyaratan Koas diagnosa laboratorik. Video akan berisi tentang infeksi viral nervous necrosis dan investasi anisakis simplex pada ikan. Gejala klinis yang tadi disebutkan yakni adanya perilaku berenang terbalik sebagaimana terlihat pada kedua gambar ini. Riwayat kasus adalah sebagai berikut. Jenis hewannya ikan kerapu hybrid Epinephilus speciosa, alamatnya Bungatan, Penarukan, Situbondo, Jawa Timur. Dengan anamnesa terjadi kematian mendadak pada budidaya ikan kerapu di Situbondo. Ikan diberi pakan pelet sebanyak 2 kali sehari, pagi dan sore. Luas kolam 4 kali 4 meter, kedalaman 8 meter. Suhu air 27,5 hingga 28,5 derajat Celcius. pH 7,8 hingga 8,1. Kadar oksigen terlarut 8,45 hingga 8,62 mg per liter. Kadar amonia 0,005 hingga 0,028. Gejala klinis, warna tubuh ikan lebih gelap, insang pucat, berenang di area permukaan air dengan tubuh terbalik, berenang berputar-putar, berenang cepat, nafsu makan menurun, ulcerasi kulit, eksoptalmi, mata keruh, gelembung renang bengkak. Perubahan makroskopik menunjukkan otot kongesti, erosi kulit, ini juga erosi kulit, eksoptalmi mata, dan kekeruhan kornea. Terdapat pigmentasi atau penggelapan warna kulit, ini juga terjadi penggelapan warna kulit, kemudian ini warna kulit ikan yang normal, kemudian terdapat ulcerasi, hemoragi pteki, ini juga terjadi eksoptalmi, dan ada yang menunjukkan gejala busuk sisa. Hepar mengalami degenerasi melemak ditandai warnanya menguning, kemudian pada gelembung renang terjadi hiperinflasi. Pada perubahan mikroskopik, terjadi degenerasi hidrofik intrasitoplasmik, terutama pada cerebrum, diencephalon, dan cerebellum. Ini adalah preparat cerebellum. Yang paling mencolok adalah terjadinya peningkatan aktivitas dari pembuluh darah, kemudian gliosis diffus pada seluruh lapisan cerebellum, molekular, Purkinje maupun granular. Di sini terlihat ada astrocyte hypertrophy, microglia, oligodendrocyte. Kemudian juga terjadi vakuolisasi. Ini adalah preparat submeninges menunjukkan adanya hemoragi, infiltrasi sel monomorfonuklear, infiltrasi agregat melanomakrofag, udema, nekrosis koagulatif. Preparat cerebrum menunjukkan adanya kongesti yang sangat berat, kongesti lainnya, dan degenerasi hidrofik atau vakuolisasi. Preparat otak yang lain juga menunjukkan adanya inklusi bodi intrasitoplasmik eosinofilik dan neuronal nekrosis koagulatif. Pada preparat korda spinalis juga terlihat adanya degenerasi hidrofik sel neuron, nekrosis ditandai karyoreksis. Pada mata bagian retina terlihat adanya degenerasi vakula pada membrana fotoreseptor, membrana pembatas eksterna, membrana nukleus eksterna, membrana plexiform eksterna, membrana nukleus interna, membrana plexiform interna, dan membrana ganglion. Kemudian terjadi nekrosis dari sel kerucut dan sel batang. Kemudian ada udema pada membrana nukleus interna dan membrana ganglion. Area periorbital mata menunjukkan adanya kongesti, edema, dan melanomakrofag center. Terjadi vakuolisasi dan nekrosis miosit. Preparat otot yang lain juga menunjukkan adanya hemoragi, udema, dan nekrosis miosit. Pada insang teramati hiperplasi dan hipertrofi lamela sekunder, terutama pada sel klorid dan sel mukus, edema pada lamela primer, nekrosis terutama sel pilar dan sel pavement, kemudian kongesti, hemoragi. Pada intestinum teramati nekrosis dan vakuolisasi atau degenerasi hidrofik pada membrana submukosa. Hepar mengalami degenerasi melemak. Pada limpa, area hemopoietik terlihat adanya nekrosis koagulatif dan melanomakrofag dalam jumlah yang sangat banyak. Pada ginjal pars distal terlihat adanya tubulointerstitial nekrosis, hemoragi, dan reaksi radang monomorfonuklear. Saya bilang ini reaksi radang karena pada pengecatan imunohistokimianya terlihat bahwa agen berada pada tubulus, epitel tubulus baik distal maupun proksimal. Gelembung renang tampak distensi. Kesimpulannya, ikan mengalami encephalitis, splenitis, tubulointerstitial nefritis, dan koasitis. Pada bagian ini akan dibahas struktur, genom dan protein, klasifikasi, isolasi dan kultur, dan identifikasi dari viral nervous necrosis.
Agen penyebab VNN merupakan virus berukuran sangat kecil dengan diameter 25 hingga 30 nanometer, berbentuk bola atau spherical, non-envelope, memiliki simetri isokahedral 3, dan genomnya single strand positif bersegmen 2. Setelah virus berhasil attachment penetration, kemudian dia pada pH yang tepat akan uncoating kapsidnya dan dikeluarkanlah dua segmen genomnya di dalam sitoplasma hospes, segmen genom RNA1 dan segmen genom RNA2. Segmen genom RNA1 akan ditranslasi oleh ribosom hospes membentuk enzim RDRP atau RNA dependent RNA polymerase yang akan mengkatalis pembentukan RNA1 negatif strain-nya sehingga terbentuk dsRNA. dsRNA1 ini akan digunakan untuk membentuk RNA1 positif strain yang baru. Kemudian subgenom RNA3 akan ditranslasi dari ujung 3 aksen dari RNA1. Subgenom RNA3 ini akan mengkode protein B1 dan B2. Kemudian enzim RDRP juga akan mentranslasi RNA2 membentuk RNA2 negatif strain, sehingga terbentuk dsRNA2. dsRNA2 ini juga digunakan untuk membentuk RNA2 positif strain yang baru dengan bantuan mitokondria dari hospes. Kemudian RNA2 ini berperan dalam mengkode protein kapsid, sehingga RNA1 kapsid B1 B2 akan dipacking dalam satu virion yang utuh. Kemudian yang perlu di-note adalah bahwa protein B1, B2, dan kapsid telah terbukti secara uji molekuler menyebabkan kematian sel jalur mitokondria. Sebagaimana kita ketahui, apabila terjadi kerusakan mitokondria, pompa dependen ATP akan terganggu, sehingga sel akan kesulitan menjaga tekanan osmotiknya. Terbukti pada pengamatan histopat terlihat adanya sel yang mengalami degenerasi vakuola atau vakuolisasi. Kemudian, VNN ini memiliki neurotropisme dan reseptor yang berperan yang telah ditemukan adalah Gruber-Hitchcock-Cognate protein 70 dan Nectin 4. VNN dapat diklasifikasikan berdasarkan genotipenya. Ada 4, yakni SCNNV, TPNNV, BFNNV, dan RGNNV. Dasar penggolongan ini mengikuti penelitian Nishizawa tahun 1997, yakni adanya variasi pada regio T4 RNA2. Kemudian berdasar serotipenya ada 3, di mana BFNNV dan RGNNV berbagi serotipe yang sama. Kemudian untuk hospes targetnya, pada penelitian selanjutnya VNN ditemukan tidak memiliki batas hospes yang ketat. Terdapat variasi suhu optimum di mana TPNNV dan BFNNV lebih sering ditemukan di perairan dingin dan karena Indonesia negara tropis, dan yang ditemukan adalah RGNNV, meskipun SGNNV juga pernah dilaporkan. Isolasi dan kultur VNN secara in vitro telah dilaporkan menggunakan sel kultur diantaranya SSN1, S11, dan ASBB. Ketiganya punya karakteristik yang sama di mana morfologinya fibroblast, tipe kulturnya melekat monolayar, dan media yang diperlukan adalah fetal bovine serum. Ini adalah metode pasase VNN pada sel kultur melekat monolayar menurut OAI. Untuk sampel VNN yang diambil adalah organ otak atau mata, atau jika ikan yang terlalu kecil, seluruh tubuhnya bisa digunakan. Kemudian sampel dipurifikasi, dicacah, digerus ditambah larutan buffer yang telah ditambah antibiotik, kemudian disentrifugasi, kemudian didiamkan, kemudian supernatangnya diambil. Kemudian diinokulasi pada sel kultur yang telah disiapkan terlebih dahulu, kemudian didrainase dan diadsorpsikan atau ditunggu. Kemudian media baru dimasukkan dan ditambah FBS 5%. Kultur kemudian diinkubasi pada suhu yang sesuai, maksudnya sesuai dengan strain virusnya, dan kemudian efek sitopatik atau CPE diamati selama 10 hari. Apabila dalam 10 hari itu tidak ditemukan CPE, maka pasase dilakukan kembali. Selanjutnya kita akan mengamati CPE pada berbagai macam sel kultur. Yang pertama ada SSN1, A adalah kontrol negatif, dan B adalah yang diinokulasi oleh VNN. Terlihat pada B adanya vakuolisasi intrasitoplasmik, multiple maupun tunggal. Kemudian ini adalah E11, dua-duanya diinokulasi oleh VNN, kiri pada hari kedua dan kanan pada hari ketiga. Pada hari ketiga, terlihat sel lebih banyak yang lepas dari media kultur. Kemudian ini adalah ASBB. A adalah kelompok kontrol negatif, B dan C dan D adalah diinokulasi. Pada hari kedua terlihat selnya terbentuk bulat, kemudian pada hari kelima terlihat adanya vakuolisasi
dan pada hari ke-10 terlihat adanya disintegrasi dari sel kultur pada media kultur. Pada tahun 2018, Sauto dan kawan-kawan berhasil mengkultur PNN pada kultur primer. Kedua gambar ini terjadi pada hari ke-12, A diinokulasi dan B kontrol negatif. Terlihat kerusakan lebih banyak pada yang diinokulasi daripada yang tidak. Metode deteksi PNN menurut OIE gold standarnya adalah dengan melakukan kultur mengamati CPE dan dilanjutkan dengan immunofluorescence assay atau PCR. Kemudian ini adalah berbagai metode deteksi dan identifikasi PNN. Metode tak langsung pertama yakni ELISA. Deteksi PNN menggunakan ELISA pertama kali didemonstrasikan oleh Arimoto. Virus yang dipurifikasi dari ikan disuntik ke muskulus kelinci, kemudian ditunggu 10 hari dan diambil serumnya. Kemudian serum itu dicelup jaringan ikan sehat negatif PNN yang sudah didehidrasi aseton untuk menghilangkan antibodi non-spesifik. Kemudian dapatlah kita antibodi primer. Antibodi tersebut dipertemukan dengan antigen PNN di dalam plate microtiter. Reaksi ikatan antigen antibodi akan mengaktifkan enzim yang ditambahkan sehingga terbentuk substrat ditandai dengan adanya perubahan warna. IFA, immunofluorescence assay, merupakan metode mikroskopik yang dapat memvisualisasikan ekspresi protein virus dalam sel melalui reaksi antigen antibodi. Prinsipnya sama, hanya saja ini antigennya kita letakkan di atas objek gelas, kemudian baru ditetes antibodi yang sudah diberi fluorescent dye. Jika mereka berikatan, maka akan berbendar di bawah mikroskop. Ini adalah gambar ikan juvenil utuh, terlihat A sampel positif dan B sampel negatif, terlihat bahwa berbendarnya lebih pada central nervous system. Kemudian ini adalah contoh apabila kita menggunakan kultur sel untuk IFA. Yang terinfeksi SJNNV hanya berbendar jika diberi antibodi primer dari anti-SJNNV. Demikian juga sebaliknya, RJNNV hanya berbendar apabila diberi antibodi dari anti-RJNNV. Dan yang sampel negatif terlihat tak berbendar. Kemudian selain menggunakan antibodi PNN utuh, bisa juga kita pakai antiprotein B2-nya. Caranya, segmen virus of B2 ini kita amplifikasi, kemudian dengan teknik protein rekombinan kita perbanyak, kemudian kita injeksi ke muskulus kelinci dan kita ambil serumnya. Ini adalah gambar E11 yang diberi antiprotein B2 antiserum, juga terlihat berbendar. Immunoblotting atau Western blot. Prinsipnya sama dengan mereaksikan antigen antibodi, tetapi antigennya kita transfer ke membran transfer terlebih dahulu, baru kemudian direaksikan dengan antibodi primer PNN, kemudian diamati dengan bantuan sinar UV. Hasil positif terlihat seperti gambar ini, yakni di bawah transilluminator akan berbendar. Kemudian RT-PCR, deteksi asam nukleat PNN. Prinsipnya, segmen RNA yang ditarget primer akan ditranskripsi dulu menggunakan enzim reverse transkriptase menjadi cDNA. Kemudian selanjutnya terjadi reaksi PCR biasa, yaitu di mana tak polimerase akan mengamplifikasi cDNA melalui proses denaturasi enzyme ekstensi di dalam alat yang disebut sebagai thermal cycler. Hasil amplifikasi kemudian kita running di gel elektroforesis dan kita amati dengan UV transilluminator. Hasilnya nomor 1 adalah marker, 2, 3, 4 adalah sampel, di mana 2 menunjukkan hasil positif terlihat berbendar, dan 3, 4 kosong artinya sampel menunjukkan hasil negatif. Bagian ini akan berisi tentang perubahan patologi klinis yang diakibatkan PNN. Ikan yang terserang PNN mengalami anemia ditandai dengan menurunnya nilai red blood count, dikonfirmasi dengan penurunan hemoglobin, hematokrit, dan MCHC. Tipe anemia yang terjadi berdasar MCV dan MCHC-nya adalah anemia makrositik hipokromik, ditandai dengan MCV-nya yang tinggi dan MCHC-nya yang turun. Hal ini terjadi sebagaimana yang telah kita lihat pada preparat histopat, ikan mengalami hemoragi atau eritrosit berada di luar pembuluh darah. Karena rendahnya eritrosit di sirkulasi, maka organ hematopoiesis akan merespon dengan mengeluarkan eritrosit muda. Nah, eritrosit muda ini berukuran sangat besar sehingga MCV naik. Eritrosit muda ini juga belum menyelesaikan sintesis Hb-nya sehingga MCHC juga turun. Pada pengamatan leukogram, terlihat juvenil mengalami leukositopenia, sementara ikan dewasa mengalami leukositosis. Leukositopenia juvenil diikuti limfositopenia dan neutropenia, sementara pada ikan dewasa leukositosis dengan limfositosis, monositosis, dan neutrofilia. Pada juvenil, karena infeksi berlangsung sangat cepat, maka semua limfosit baik yang ada di pembuluh darah maupun yang di organ limfoid akan dikeluarkan menuju jaringan, sehingga limfosit di pembuluh darah akan menurun. Sedangkan limfositosis yang terjadi pada ikan dewasa disebabkan karena infeksi berlangsung lebih lama, sehingga organ limfoid ini hiperplasia lebih dahulu, sehingga limfosit lebih banyak, dan yang menyebabkan limfosit di sirkulasi meningkat.
Monosit apabila dikeluarkan menuju jaringan akan menjadi makrofag. Makrofag berperan dalam fagositosis dan antigen presenting cell. Ketika ada inflamasi akibat CNN di jaringan, maka organ hematopoiesis akan merespon dengan membentuk lebih banyak monosit. Kemudian monosit dikeluarkan ke sirkulasi sehingga monosit terlihat naik atau terjadi monositosis. Pada ikan dewasa terjadi neutrofilia, sedangkan pada ikan juvenil terjadi neutropenia. Ketika jaringan inflamasi, maka akan mengeluarkan sitokin inflamasi. Sitokin inflamasi akan menuju organ hematopoietik dan memberi sinyal untuk melepaskan lebih banyak lagi neutrofil. Apabila stimulusnya ringan, maka neutrofil dewasa atau segmented neutrofil akan dikeluarkan sehingga disirkulasi terlihat naik. Apabila stimulusnya lebih berat, maka neutrofil muda atau neutrofil band akan dilepaskan. Apabila stimulusnya lebih berat lagi, maka neutrofil yang lebih muda lagi akan dilepaskan. Fenomena adanya neutrofil muda di sirkulasi ini disebut left shift. Pada juvenil terjadi neutropenia. Prinsipnya sama, hanya saja ini mengindikasikan bahwa produksinya tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Neutropenia yang terjadi juga adalah neutropenia dengan left shift, ditandai dengan adanya peningkatan neutrofil mielosit atau neutrofil muda. Dan tipe left shift adalah left shift degeneratif di sini karena terjadi leukositopenia. Dari sini dapat kita amati bahwa prognosa VNN lebih buruk pada juvenil daripada ikan dewasa. Pada parameter kimia klinis terlihat bahwa ALT dan AST naik. Kedua enzim ini dapat dijadikan sebagai indikator kerusakan hepar. Hal ini terbukti pada pengamatan makros dan mikros. Pengamatan makros menunjukkan adanya nekrosis likuifaktif, sementara pengamatan mikros adanya degenerasi vakuola dan nekrosis sel hepar. Selanjutnya, dengan melihat perbandingan ALT dan AST, kita dapat mengetahui fase hepatitisnya. AST dihasilkan di hepar dan otot, baik otot jantung maupun otot skelet, sementara ALT lebih spesifik di hepar. AST memiliki waktu paruh yang lebih sebentar, dan ALT memiliki waktu paruh yang lebih lama, sehingga apabila AST lebih tinggi daripada ALT, maka terjadi hepatitis fase awal. Lama-kelamaan AST akan turun, dan ALT yang akan naik, sehingga apabila ALT lebih tinggi dari AST, ikan mengalami hepatitis fase akhir. Terlihat ikan mengalami hepatitis fase akhir karena ALT lebih tinggi. Kemudian, karena hepar merupakan tempat sintesis albumin, kerusakan hepar menyebabkan penurunan albumin. Albumin juga merupakan komponen utama protein plasma, sehingga protein plasma ikut turun. Pengamatan hapus darah memperlihatkan sel eritrosit berukuran besar dan tampak sangat hipokromia pada ikan yang terinfeksi VNN. Kemudian, ini adalah apus darah ikan yang mengalami anemia makrositik hipokromik, terlihat pada preparat apus anisositosis, poikilositosis, dan anisokromia. Selanjutnya adalah gambaran bentuk dari neutrofil mielosit atau neutrofil muda ikan, dan yang sebelah sini adalah neutrofil yang mature. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa ikan yang terinfeksi VNN mengalami perubahan patologi klinis sebagai berikut: anemia makrositik hipokromik, leukositopenia dengan limfositopenia dan neutropenia, neutropenia left shift degeneratif, hipoalbuminemia, dan hipoproteinemia. Kajian parasitologi. Metode pemeriksaan parasit dengan menggunakan perubahan makroskopik, pengecatan semikon asetokarmin, preparat histopat, dan SEM. Kemudian sampel yang diambil adalah kloaka. Ditemukan sedikit edema, hemoragi pteki, dan protusi kloaka. Pada saat dibuka terlihat cacing pada dekat kloaka dan sista menggulung di bawah dermis. Pengecatan semikon asetokarmin pada ujung anterior terdapat gigi bor. Kemudian pada ujung posterior terlihat mukron, pori analis dan glandula analis. Kemudian ventrikal berbentuk simplex dan seka intestinal tidak berkembang. Pada preparat histopat terlihat adanya pseudosolom dari nematoda. Kemudian diikuti hemoragi, infiltrasi sel radang eosinofilik, dan pongesti. Pada pengamatan SEM terlihat cacing memiliki 3 bibir, 1 di dorsal dengan 2 papila, 2 di subventral atau ventral lateral dengan 1 papila,
yang mengelilingi mulutnya yang berbentuk segitiga. Terdapat gizi bot dan pori excretorius. Terdapat mikron pada ujung posterior dan ini adalah tampak permukaan anisakis simplex. Suhu, usia ikan, kadar oksigen, kadar amonia, nitrit, nitrat, ketersediaan pakan, dan populasi menjadi faktor predisposisi ikan terinfeksi viral nervus necrosis dan anisakis simplex. Parasit anisakis simplex masuk ke dalam tubuh ikan melalui predasi hospes invertebrata. Kemudian saat larva 3 sampai pada organ pencernaan, larva tersebut bermigrasi ke organ lain termasuk kloaka, kemudian membentuk sista. Baik migrasi larva dan sista, keduanya menyebabkan adanya nekrosis, hemoragi, kongesti, dan infiltrasi sel radang eosinofilik. Kemudian viral nervus necrosis masuk ke dalam tubuh ikan melalui epitelium yang berada pada kafum oram, kafum nasal, intestinum, dan insang. Kemudian karena VNN memiliki neurotropisme, VNN menginvasi sel saraf perifer yang berada pada organ tersebut. Kemudian melanjut ke sistem saraf pusat dimulai dari sumsum tulang belakang, kemudian otak, dan kemudian baru mata. Saat mencapai otak, virus menyebar ke organ lain melalui pembuluh darah yang ada di otak. Virus bermultiplikasi pada organ yakni hepar, limpa, dan ginjal. Virus di otak menyebabkan vakuolisasi, gliosis, kongesti, infiltrasi sel radang monomorfonuklear. Virus di organ hematopoiesis menyebabkan vakuolisasi, nekrosis, hemoragi, edema, kongesti. Kemudian ikan mengalami perubahan patologi klinis yakni anemia makrositik, hipokromik, leukositopenia dengan life shift degeneratif, hypoproteinemia, hypoalbuminemia, gangguan pengaturan organ, gangguan pertahanan, gangguan keseimbangan, asam basa sebagai dampaknya. Sehingga pada pengamatan gejala klinis terjadi whirling disease, berenang terbalik, penurunan nafsu makan, ulcerasi, dan kematian massal.